Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nelia Safenita dengan NPM 19050022 akan mempresentasikan hasil makromedia flash saya, yaitu materinya tentang trigonometri. Di makromedia flash ini saya memberikan atau membuat 18 scene. Scene pertama yaitu loading, scene kedua yaitu mulai. Di scene mulai kita bisa mengklik tombol mulai untuk memulai materi. Di scene ketiga ini yaitu menu. Di scene menu saya memberikan 9 tombol. Yang pertama profil, yang kedua standar kompetensi, yang ketiga definisi, yang keempat materi, yang kelima contoh, yang keenam latihan, yang ketujuh biografi penemu, yang kedelapan pembahasan soal, dan yang kesembilan yaitu keluar. Ini merupakan judul dari materi saya, yaitu tentang trigonometri. Pertama kita masuk ke profil. Nah, maka di sini akan menampilkan ada foto pemilik, dan di sini ada nama, tempat tanggal lahir, NPM, prodi, dan alamat. Untuk kembali kita klik tombol home. Selanjutnya kita masuk ke tombol kedua, yaitu standar kompetensi. Nah, di sini akan ada yaitu yang pertama KD 1.1, yaitu melakukan manipulasi aljabar dalam perhitungan teknis yang berkaitan dengan perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri. Yang kedua yaitu KI. KI ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, menentukan nilai perbandingan trigonometri di semua kuadran. Yang kedua, menggunakan aturan perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Yang ketiga yaitu menyatakan koordinat kartesius dalam koordinat kutub dan sebaliknya. Yang keempat yaitu menggambar grafik fungsi trigonometri. Kita kembali dan kita akan masuk ke tombol ketiga, yaitu tentang definisi trigonometri. Di sini dijelaskan trigonometri atau dari bahasa Yunani yaitu trigono artinya 3 sudut dan metro artinya mengukur. Jadi, trigonometri merupakan sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga, contohnya seperti sinus, kosinus, dan tangen. Kita lanjut, yaitu trigonometri mudah dikaitkan dalam bidang segitiga siku-siku, atau dengan hasil jumlah besar sudut lancip sama dengan besar sudut siku-siku. Peranan untuk selain segitiga siku-siku juga ada, yaitu banyak masalah yang dapat diatasi dengan perhitungan segitiga siku-siku. Trigonometri besar penggunaannya dengan segitiga siku-siku. Kita kembali dan kita masuk ke tombol keempat, yaitu materi trigonometri. Nah, di scene materi saya memberikan 5 tombol. Tombol pertama yaitu tentang perbandingan trigonometri. Tombol kedua perbandingan sudut. Tombol ketiga tentang sudut istimewa. Tombol keempat yaitu rumus identitas, dan tombol kelima yaitu grafik fungsi. Kita masuk ke tombol pertama, yaitu perbandingan trigonometri. Nah, di sini ada materi tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ini merupakan segitiga siku-siku A, B, dan C. Terhadap sudut A, yang pertama yaitu sisi A disebut sisi siku-siku di depan sudut A. Yang kedua yaitu sisi B disebut sisi siku-siku di dekat atau berhimpit sudut A.
Sisi C merupakan atau sisi miring disebut dengan hipotenusa. Nah, ini adalah sisi A, sisi miring, sisi B, sisi dekat sudut atau sisi yang berimpit, dan ini sisi C merupakan sisi samping sudut. Nah, kita lanjut. Di sini ada perbandingan trigonometri sudut siku-siku pertama. Yang pertama yaitu sinus A atau sin A sama dengan AC per BC sama dengan A per B atau disebut dengan sin demi. Yang kedua yaitu kosinus. Kosinus atau cos itu AB per BC atau C per A atau disingkat dengan cos sami. Yang ketiga tangen atau tan sama dengan AC per AB sama dengan B per C atau tan desa. Ini kita pedomani dari gambar segitiga siku-siku yang tadi. Nah, kita lanjut. Perbandingan trigonometri sudut siku-siku kedua. Yang A yaitu tan atau sama dengan sin per cos. Yang B sekan atau sek sama dengan 1 per cos. Yang C kosekan sama dengan kosek sama dengan 1 per sin. Yang keempat D yaitu kotangen sama dengan kotan sama dengan 1 per tan. Kita lanjut materi. Kita kembalikan dan kita masuk ke perbandingan sudut. Tombol kedua atau materi kedua kita masuk ke perbandingan sudut. Nah, di perbandingan sudut di sini yaitu ada perbandingan sudut dan sudut relasi trigonometri pertama. Ini merupakan penjelasannya. Perbandingan sudut dan relasi trigonometri merupakan perluasan dari definisi dasar trigonometri tentang kesebangunan pada segitiga siku-siku yang hanya memenuhi sudut kuadran pertama dan sudut lancip atau 0 sampai 90 derajat. Kita lanjut. Nah, di sini ada pembagian sudut dalam trigonometri. Di sini ada 4 kuadran, yaitu kuadran pertama. Kuadran pertama ini merupakan semuanya positif. Ini kuadran kedua. Kalau di kuadran pertama 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Di kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Lanjut, yaitu rumus-rumus trigonometri untuk sudut-sudut yang berelasi. Di sini ada kuadran pertama, ada mempunyai 3 rumus, yaitu sin 90 dikurang A kuadrat sama dengan cos A derajat. Rumus kedua, cos, yaitu cos 90 dalam kurung 90 derajat dikurang A derajat sama dengan sin A derajat. Rumus ketiga, yaitu tan dalam kurung 90 dikurang A derajat sama dengan kotan atau kot A derajat. Di kuadran kedua, yaitu sinnya sekitaran atau antara 180 dikurang A tutup kurung derajat sama dengan sin A derajat. Rumus kedua, cos dalam kurung 180 dikurang A tutup kurung derajat sama dengan min atau negatif cos A derajat.
Yang ketiga, tan, yaitu dalam kurung 180 dikurang A tutup kurung derajat sama dengan negatif tan A derajat. Di kuadran 3, yaitu sinnya itu 180 ditambah A derajat sama dengan negatif sin A derajat. Yang kedua, cosnya itu 180 ditambah A derajat sama dengan negatif cos A derajat. Yang ketiga, tan, yaitu 180 ditambah A derajat sama dengan tan A derajat. Di kuadran keempat, sinnya itu adalah 360 dikurang A derajat sama dengan negatif sin A derajat. Rumus kedua, yaitu cosnya 360 dikurang A derajat sama dengan cos A derajat. Yang ketiga, tan 360 dikurang A derajat sama dengan negatif tan A derajat. Nah, di sini juga ada memasukkan sudut negatif. Sudut negatif sin yaitu sin negatif A derajat sama dengan negatif sin A derajat. Cos A derajat sama dengan cos A derajat. Tan negatif A derajat sama dengan negatif tan A derajat. Di sini juga ada periode trigonometri. Di sinnya, yaitu buka kurung N dikali 360 ditambah A tutup kurung derajat sama dengan sin A derajat. Bagian cosnya yaitu buka kurung N dikali 360 ditambah A tutup kurung derajat sama dengan cos A derajat. Dan tannya yaitu buka kurung N dikali 360 A derajat sama dengan tan A derajat. N-nya itu bilangan asli. Nah, kita masuk ke sudut-sudut istimewa. Pengertian sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa dalam trigonometri adalah 0, 30, 45, 60, dan 90, dan seterusnya. Perlu untuk diketahui bahwa sudut istimewa ini ternyata memiliki keistimewaan. Jika ditanya berapakah nilai dari sin 23, apakah yang kita lakukan? Mungkin kita akan menghitung nilainya dengan menggunakan rumus atau grafik. Bertanya kepada guru atau menghitungnya menggunakan kalkulator. Nah, di sini untuk memudahkannya, yaitu ada tabel trigonometri kuadran istimewa, sudut istimewa kuadran pertama, yaitu 0 sampai 90 derajat. Nah, di sini menunjukkan sin 0 hasilnya 0, sin 30 hasilnya setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 1. Dan begitu seterusnya. Nah, di sini tabel trigonometri sudut istimewa kuadran kedua, yaitu sudutnya itu berkisaran 90 sampai 180 derajat. Di sini juga memberikan hasilnya, yaitu misalnya di sini sin A, sin 120, sin 120 hasilnya setengah akar 3. Nah, selanjutnya yaitu di sini tabel trigonometri sudut istimewa kuadran ketiga. Di kuadran ketiga yaitu sudutnya 180 sampai 270. Ini merupakan tabel trigonometri sudut di kuadran ketiga. Nah, di sini tabel trigonometri sudut istimewa kuadran 4 yaitu sudutnya berkisaran 270 sampai 360. Kita masuk ke rumus identitas. Rumus identitas trigonometri. Rumus kosinus jumlah selisih dua sudut. Di sini ada rumus-rumusnya. Cos A tambah B sama dengan cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B. Untuk cos A dikurang B sama dengan
cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B. Rumus sinus jumlah selisih dua sudut. Sin A ditambah B sama dengan sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Sin A dikurang B sama dengan sin A dikali cos B dikurang cos A kali sin B. Rumus tangen jumlah selisih dua sudut. Tan A ditambah B sama dengan tan A ditambah tan B dibagi 1 dikurang tan A dikali tan B. Tan untuk A dikurang B sama dengan tan A dikurang tan B per 1 ditambah tan A dikali tan B. Di sini kita lihat banyak perbedaannya. Kalau untuk rumus kosinus jumlah selisih dua sudut, jika di sini tambah, maka di sininya dikurangkan. Kalau untuk rumus sinus, jika di sini ditambah, maka di sininya ditambah juga. Kalau untuk tangen, jika di sini tambah, di sini tambahnya juga, dan begitu sebaliknya. Kita lanjut, yaitu rumus identitas trigonometri untuk rumus sudut rangkap. Untuk rumus sudut rangkapnya, sin 2A sama dengan 2 sin A dikali cos A. Cos 2A sama dengan 2 cos 2A dikurang 1. Untuk cos 2A sama dengan 1 dikurang 2 sin 2A. Untuk tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 dikurang tan kuadrat kali A. Kita lanjut, yaitu rumus jumlah atau selisih sinus kosinus. Di sini ada sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin dikali setengah A tambah B dikali cos setengah dikali A dikurang B. Nah, dan gitu. Di sini juga ada sin A dikurang sin B. Kalau dikurang di sininya cos dan di sininya sin, kebalikan dari yang ditambah. Misalnya kalau cos A ditambah cos B, misalnya kalau itunya cos dan tandanya ditambah, maka di sininya juga cos. Misalnya kalau cosnya cos sama cos tapi dikurang, nah di sininya sin, di sininya juga sin. Nah, kita kembali. Dan untuk materi selanjutnya yaitu grafik fungsi. Nah, untuk grafik fungsi, ini merupakan grafik tangen. Grafik tangennya itu dimulai dari bawah ke atas kanan. Begitu seterusnya. Dan untuk grafik sinus, yaitu dari 0 ke atas dan ke bawah membentuk huruf N. Nah, dari sini ada grafik kosinus seperti angka F atau huruf F atau U. Nah, kita kembali dan materinya sudah kita pelajari, dan di sini kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal dan pembahasannya. Misalnya di sini kan cos 150 derajat senilai dengan. Nah, di sini ada pembahasannya. Ini untuk soal kedua, soal ketiga, soal keempat, dan ini untuk soal Nah, di sini kita masuk untuk latihannya. Untuk latihan, di sini ada petunjuk mengerjakan soal, ada 5 petunjuk. Yang pertama, baca dengan teliti soal yang diberikan. Yang kedua, soal terdiri dari 10 objektif. Yang ketiga, pilih salah satu jawaban yang dianggap benar. Yang keempat, Anda dapat mengerjakan kembali soal yang diberikan. Yang kelima, klik tombol mulai untuk memulai latihan. Maka jika kita ingin memulai latihan, kita mengklik tombol mulai.
di sini kita bisa memilih salah satu objektif yang akan kita pilih. Yang pertama, hitunglah nilai dari sin 90. Misalnya A, hitunglah nilai dari 105 ditambah 15. Misalnya C, hitunglah nilai dari cos 315. Misalnya B, pada segitiga ABC lancip diketahui cos. Misalnya kita pilih jawaban. Untuk soal nomor 8, jika cos min setengah akar 3 dan sudut delta terletak pada kuadran 2, maka tan delta sama dengan misalnya kita pilih sampai 10. Nah, di sini lihat hasil. Jika ingin melihat hasil, klik tombol di bawah ini. Nah, jika kita ingin melihat hasil, kita klik tombol lihat hasil. Nah, di sini ini merupakan skor yang saya kerjakan tadi. Benarnya ada 3, salahnya ada 7. Jika ingin mengulang, klik tombol di bawah ini. Nah, jika kita ingin mengulangnya lagi, kita bisa mengklik tombol ulang. Maka akan kembali ke petunjuk soal. Kita mulai lagi. Kita klik menurut kita yang sudah benar, maka kita lanjutkan untuk mengulangnya. Kita klik. Kita lihat hasilnya lagi. Maka benarnya ada 5, dan ini merupakan poin yang saya peroleh. Salahnya ada 5. Kita kembali. Sesudah latihan, kita lihat pembahasan soalnya terdahulu. Nah, di sini ada pembahasan soalnya. Nah, ini merupakan soal nomor 1. Ini soal nomor 1 tadi. Maka hasil dari sin 90 adalah 1. Ini pembahasan soal nomor 2. Sini soalnya, ini penyelesaiannya. Sini langkah-langkahnya. Ini merupakan pembahasan soal nomor 3, pembahasan soal nomor 4, pembahasan soal nomor 5, pembahasan soal nomor 6, soal nomor 7, nomor 8, 9, dan 10. Jika kita ingin kembali untuk melihat pembahasan soal-soal sebelumnya, maka kita mengklik tombol yang ke kiri. Dan kita kembali. Nah, di sini kita kembali untuk melihat biografi penemu. Nah, ini merupakan biografi penemu trigonometri. Ini merupakan foto penemu. Di sini ada penjelasannya. Penemu trigonometri adalah salah satu penemuan terhebat Al-Battani dalam bidang matematika adalah teori trigonometri, yaitu ilmu matematika yang mempelajari hubungan ukuran panjang dan sudut segitiga. Dalam era modern, ilmu trigonometri digunakan di bidang astronomi, matematika, navigasi, arsitektur, ilmu oseanografi, hingga berbagai cabang ilmu sains. Teori trigonometri dituangkan Al-Battani dalam salah satu buku astronomi ciptanya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, yaitu De Scientia Stellarni, De Numeris Stellarum, et
Motibus. Saat itu versi asli buku tersebut masih tersimpan di Vatikan. Jadi penemu ilmu trigonometri ini yaitu Al-Battani. Nah, kita kembali. Jika kita ingin melihatnya kembali, kita bisa jika kita ingin melihat materi lagi, kita bisa klik tombol materi. Kita materinya lagi, dan jika kita ingin keluar, maka kita mengklik tombol keluar. Nah, di sini tertulis apakah Anda ingin keluar. Nah, di sini ada 3 tombol. Jika kita cancel, nah maka kembali ke menu. Nah, hanya inilah hasil presentasi dari tugas saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.